Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKI Purbalingga. Kami mengucapkan selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan. 1. Pelayan firman. Yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, dilayani oleh Pendeta Konselmen Raja Baikole, SSI Teologi. Yang kedua, peneguhan calon penatua. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis GKI Purbalingga pada tanggal 7 Agustus 2020, apabila diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut sampai warta jemaat Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan peneguhan penatua GKI Purbalingga atas diri. 1. Saudari Althea Tika Hendarto. 2. Ibu Elika Harlinda. Ketiga, Bapak Handriono. 4. Bapak Mikael Hutoyo. Kelima, Saudara Widi Kurniawan. Peneguhan akan dilaksanakan pada kebaktian umum Minggu 30 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB, dilayani oleh Pendeta Dimas Aryo Yuwono, SSI Teologi. Persembahan. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di dekat pintu masuk ruang gereja. Sekian wartalisan yang kami sampaikan. Dan kami mengucapkan selamat beribadah. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Masyarakat bangsa Indonesia yang kita cintai ini beragam, baik suku, budaya, dan agamanya. Keragaman yang ada bisa menjadi kekayaan untuk saling membangun dan mengisi serta saling melengkapi. Tetapi juga berpotensi untuk saling membangun tembok-tembok pemisah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keragaman sangat perlu dirawat supaya menjadi berkat di tengah keberagaman ini. GKI berkarya. Dengan demikian, kita sebagai umat GKI wajib merawat keberagaman negara kita tercinta dengan memupuk dan menebarkan kasih lintas batas di Indonesia yang beragam ini. Oleh karena itu, pada minggu ini kita diingatkan tentang kasih lintas batas yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari, saudara-saudara kasih Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa di surga, sumber cinta kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam doa dan permohonan kami, sebab kami sadar betapa kami sebagai manusia yang lemah, kami penuh dengan cacat dan celah. Kehidupan kami adalah hidup yang bergumul dalam dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Tolonglah kami Bapa di surga, ampunilah kami, pulihkanlah kami, sucikanlah hati dan batin kami, agar kami kembali menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, dan senantiasa dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kehidupannya adalah hidup yang berbalik arah, hidup yang menanggalkan dosa, dan hidup menjadi anak Tuhan yang taat melakukan kehendak-Mu. Kami sadar akan keterbatasan dosa dan kesalahan kami. Oleh sebabnya itu Bapa di surga, tolonglah kami dan ampunilah kami. Doa dan sembahyang ini kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, ketika kita dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas kehidupan kita, maka selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus saya sampaikan bahwa pengampunan dosa telah dikerjakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan firman-Nya di dalam berita anugerah terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 yang begini sabdanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita boleh mengucapkan salam damai kepada sesama kita yang lain. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama. Karena kasih-Nya padaku. Dia telah memberi hidup
Jemaat Tuhan yang berbahagia, sebelum kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dan kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur pada hari ini, kami kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca bagian firman Tuhan, tolonglah kami dan persiapkanlah kami Bapa, agar firman kebenaran yang sebentar kami baca, kami renungkan, kami juga dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Urapilah dan layakanlah, agar firman kebenaran tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi senantiasa tersampaikan dengan penuh sukacita dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kepadamu kami mengucapkan syukur, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai berakhir pada ayat yang ke-28. Beginilah bunyi Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom saudara kekasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita kembali jumpa di dalam satu kesempatan di mana kita berbicara tentang firman Tuhan. Dan hari ini saya Pendeta Konselman dari GKI Cilacap hadir bersama jemaat Tuhan GKI Purbalingga. Ya saudara kekasih Tuhan, walaupun kita berada di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kehidupan sebagaimana yang kita alami saat-saat ini. Saudara-saudaraku, tanpa terasa kita sudah hampir
memasuki di usia bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Gak terasa besok kita sudah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kalau kita berbicara Indonesia, saudara-saudaraku, saudara-saudara tentu punya pengalaman atau pernah membaca atau minimal mendengar ketika Presiden kita Republik Indonesia Pak Jokowi ketika hadir dalam satu kesempatan dan ketika berbicara tentang konteks Indonesia selalu mengatakan Indonesia itu adalah bangsa yang besar. 714 suku dengan 1.100 bahasa daerah. Jadi yang terbentang dari timur sampai ke barat, berjajar pulau-pulau, itulah Indonesia. Yang hari ini kita juga akan merayakan pada usia yang ke-75 tahun. Kalau kita berbicara tentang Indonesia, saudara kekasih Tuhan, maka dengan konteks 714 suku dengan 1.100 bahasa daerah misalnya, maka kita berjumpa dengan satu konteks yang begitu luar biasa. Bangsa yang besar, bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang dapat menjadi contoh tentang keanekaragaman bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, luar biasa. Dengan segala kekayaan dan berbagai macam hal yang kita jumpai. Tetapi kalau kita coba merenungkan, kalau itu hal-hal positif saudara, kita renungkan begini, kira-kira apa sih yang dapat menjadi kendala-kendala yang dapat kita rasakan dan kita jumpai dan terjadi di tengah-tengah konteks bangsa yang besar ini. Di tengah-tengah keragaman suku misalnya, apa yang bisa kita lihat di samping nilai yang begitu besar, tetapi ada juga hal-hal yang dapat menjadi, bisa juga akan menjadi permasalahan, bisa menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bicara soal diskriminasi misalnya. Dalam konteks bangsa yang besar seperti ini, maka ancaman yang dapat saja muncul dan terjadi di tengah-tengah keragaman kita bisa juga adalah yang bersifat diskriminasi. Saudara-saudara tentu pernah mendengar ada istilah-istilah yang muncul, misalnya pribumi, non-pribumi, atau istilah-istilah lain yang mencerminkan bagaimana sikap diskriminasi yang dapat muncul di tengah-tengah kondisi bangsa yang besar ini, yang kemerdekaannya sudah kita rasakan sampai pada saat ini ke-75 tahun. Tentu sebagai anak-anak bangsa kita akan dengan tegas mengatakan hal itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oleh sebabnya itu sebagai anak bangsa kita akan mengatakan hal itu adalah sesuatu yang patut untuk ditolak. Diskriminasi. Sebetulnya kalau kita membayangkan soal kehidupan kita, negara kita Indonesia, dari timur sampai ke barat, ada dua ras besar yang sebetulnya masuk dan mendiami bumi pertiwi ini, Nusantara ini, dari zaman dahulu sampai kepada zaman Indonesia merdeka. Ada dua saudara. Yang pertama misalnya, konon dalam penelitian-penelitian mengatakan 50.000 tahun yang lalu bumi Nusantara ini sudah didiami oleh
ras yang namanya Melanesia. 50.000 tahun yang lalu, saudara. Lama banget. Saya dapat mengatakan ras Melanesia itu meliputi Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Itu ras Melanesia. 4.000 tahun kemudian kita sebut dengan ras Mongoloid. Itu mendiami daerah mana? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat. Jadi ras Melanesia ataupun ras Mongoloid itu semuanya pendatang. Gak ada yang dibilang istilah aslinya pribumi yang mana, enggak. 50.000 tahun yang lalu ras Melanesia menduduki daerah-daerah di bumi pertiwi Nusantara kita. 4.000 tahun yang lalu kemudian ras Mongoloid juga menduduki daerah-daerah di bumi pertiwi Indonesia. Kedua ras inilah yang terus bertahan sampai kepada Indonesia merdeka menjadi satu. Dan Indonesia merdeka itu adalah yang sudah kita rasakan sampai dengan saat ini, yang ke-75 tahun. Oleh sebabnya itu, saudara kekasih Tuhan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalani, yang harus kita pikul, yang harus kita jaga bersama. Sebabnya itu tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih lintas batas. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan kita pada hari ini kita belajar dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan pada bagian ini firman Tuhan mengkisahkan bagaimana seorang perempuan Kanaan menginginkan satu pemulihan yang terjadi bagi anaknya. Dan Yesus melakukan itu. Perempuan Kanaan, bangsa Kanaan, di mata orang-orang Yahudi adalah bangsa yang layak untuk disingkirkan. Tetapi seorang perempuan Kanaan itu, saudara kekasih Tuhan, ia tetap datang dengan keberanian. Ia menjumpai Yesus untuk mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan yang tengah ia hadapi. Seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi firman Tuhan juga berkata, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Saudara-saudaraku, bagi saya, ketika murid-murid datang dan meminta kepada Yesus supaya perempuan itu pergi, bukan sekedar ia seorang perempuan yang berteriak-teriak dan mereka terganggu, tetapi karena ia perempuan Kanaan.
Perempuan Kanaan artinya ia bukan ras bangsa pilihan Allah. Tuhan Yesus kala itu berada dalam satu lingkungan masyarakat Yahudi yang memiliki pola pikir eksklusivitas bangsa pilihan Allah yang melekat pada pola pikir orang-orang Yahudi, yang selalu menganggap bangsa lain tidak berhak untuk menerima berkat Allah. Selain bangsa pilihan Allah umat Israel, maka bangsa-bangsa lain termasuk perempuan Kanaan ini bukanlah bangsa yang terpilih sebagai umat pilihan Allah. Dan di dalam Alkitab kita tadi, saudaraku, kita melihat penggambaran-penggambaran itu muncul. Bagaimana bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah melihat perempuan Kanaan sebagai bangsa yang bukan ras pilihan Allah, dan sebutannya pun menyakitkan, saudara. Anjing. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan kita terburu-buru melihat bahwa Yesus sedang melakukan satu tindakan diskriminasi terhadap seorang perempuan Kanaan. Tetapi ungkapan Yesus ini menunjukkan bahwa itulah keadaan yang tengah terjadi di kalangan komunitas umat Israel yang selalu mengklaim sebagai umat pilihan Allah dan kemudian memandang perempuan lain atau seorang perempuan Kanaan sebagai bukan ras umat pilihan Allah. Bisa saja kritikan Yesus yang diarahkan kepada murid-muridnya. Di sini, saudaraku, kita dapat memaknai bahwa setiap orang percaya berkesempatan untuk mengungkapkan maksud dan keinginannya kepada Tuhan. Setiap umat percaya, setiap orang percaya. Tetapi Tuhan juga punya cara untuk meresponnya. Apa yang menjadi keinginan umat, apa yang menjadi keinginan orang percaya. Dan pasti Yesus punya tujuan untuk mengatakan hal itu. Seorang perempuan Kanaan tidak menjadi putus asa, tidak menjadi lemah, tetapi diceritakan seorang perempuan Kanaan justru datang kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan. Tuhan, tolonglah aku." Artinya di satu sisi perkataan atau pernyataan Yesus itu justru memperlihatkan bagaimana iman seorang perempuan Kanaan itu justru dalam keadaan teruji. Dan bahkan ungkapan Yesus yang saya katakan tadi mungkin dalam telinga setiap orang yang mendengar kasar banget. Anjing. Dan ungkapan anjing itu menunjukkan kepada satu pemahaman yang ada di tengah-tengah komunitas Israel dan ditujukan kepada bangsa yang bukan ras umat pilihan Allah. Namun yang menarik, saudara kasih Tuhan, ketika seorang perempuan itu datang kepadanya dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Dan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di sini kita belajar bagaimana seorang perempuan Kanaan bukan hanya datang kepada Yesus, tetapi memiliki hati yang juga melekat kepada Yesus. Dan ia mampu untuk merespon setiap keadaan yang ia alami dan ia rasakan pada saat itu. Termasuk apa yang dikatakan oleh Yesus pun, seorang perempuan Kanaan itu dapat menangkap pesan itu dengan baik. Sebab ada perbedaan bahasa yang tidak biasa yang diungkapkan oleh Yesus, dan itu tertangkap oleh seorang perempuan Kanaan. Dan dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, pasti kalau kita bicara binatang peliharaan, maka sudah umum kita akan mengatakan anjing juga adalah binatang peliharaan. Bahkan binatang peliharaan kesayangan pun bisa. Dan yang menarik, ketika Yesus mengatakan istilah anjing, dia mengatakan dengan satu istilah, kunarion. Kunarion itu menunjuk kepada anjing, bukan anjing liar, bukan anjing hutan, bukan anjing jahat, tetapi anjing itu adalah bagian dari satu kumpulan di dalam sebuah keluarga, dan anjing itu adalah anjing peliharaan. Dia mengungkapkan dengan istilah kunarion, bukan kuon. Dan perempuan Kanaan ini menangkap apa yang diungkapkan oleh Yesus, dan ia justru datang mendekat kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Seakan dia tidak peduli. Imannya tidak menjadi lemah ketika mendengar ungkapan itu. Ia tidak merasa terganggu dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya, dan ia tetap percaya bahwa Yesus sesungguhnya berkuasa dalam kehidupannya, bahkan berkuasa di tengah-tengah keadaan apapun yang ia rasakan. Dan oleh karena ketekunannya itu dalam merespon apa yang dikatakan oleh Yesus, dan ia memperoleh jawaban yang begitu luar biasa. Jawaban yang betul-betul menjadi solusi yang ia dapatkan. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan iman itulah yang telah menghantar seorang perempuan Kanaan untuk merasakan apa yang disebut oleh kasih Allah. Lintas batas. Saudara-saudara kekasih Tuhan, refleksi firman Tuhan ini mengatakan kepada setiap orang percaya bahwa sesungguhnya saudara, saya, kita semua di hadapan Tuhan sama. Apapun sukunya, apapun etnisnya, bentuk apapun keberadaannya, tetapi kita semua di hadapan Allah sama. Dalam konteks Indonesia, kita semua dalam keadaan apapun di mata hukum sama.
Dan kita berada bersama-sama saat ini ketika kita merayakan konteks bangsa kita Indonesia yang ke-75 tahun. Kita berdiri di atas nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai yang universal. Itulah kita, itulah Indonesia, itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri saat ini, kita juga sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang menghadapi begitu dahsyatnya dengan mewabahnya COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa, menimbulkan rasa takut bagi semua orang. Sehingga ketika kita hadir pada saat ini pun, kita hadir dalam satu keadaan yang sama, merasakan keadaan yang sama, membangun empati yang sama, agar bangsa Indonesia ini bersama pemerintah kita dapat melewati masa-masa krisis yang tengah kita alami sebagai bangsa yang besar. Kiranya firman Tuhan ini dapat senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara saudari yang sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini kami boleh datang di dalam doa, di dalam sembahyang kami, menghampiri tahta kudus-Mu. Pada hari ini kami bersuka cita, sebab tangan-Mu terbuka dan merespon dan mengundang setiap kami datang menghampiri kehidupan kami ya Tuhan. Sebab, kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga, menghampiri kekudusan-Mu, bersyukur atas setiap kemurahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan berbahagia ini, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan bangsa Indonesia pada hari esok akan merayakan hari ulang tahun
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Terima kasih perjalanan yang Kau berikan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh melewati begitu banyak tantangan atau bahkan rintangan. Bangsa kami boleh berjalan untuk melaksanakan segala bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bangsa kami dapat terus menjadi bangsa yang tetap memelihara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan bangsa ini. Pada saat ini bangsa kami tengah menghadapi, bahkan dunia tengah menghadapi dengan mewabahnya COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa, yang telah menimbulkan rasa takut, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, dan semuanya itu kami alami bersama-sama. Tuhan, tolonglah bangsa kami, pemerintah kami dapat melaksanakan segala bentuk pemerintahannya, presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan, menteri-menteri, dan bahkan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, demikian juga segenap rakyat Indonesia, sampai kepada pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan memberkati supaya mereka juga dengan penuh sukacita, dengan tetap berpengharapan untuk menghadapi segala bentuk permasalahan yang tengah dialami saat ini. Tuhan kiranya menolong supaya Menteri Kesehatan dari pemerintah dapat menjalankan fungsi dan perannya, sehingga bangsa Indonesia dapat mengatasi mewabahnya COVID-19 ini dan dapat melewatinya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat GKI Purbalingga, majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, panggilannya untuk melayani jemaat Tuhan GKI Purbalingga. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah situasi yang tak menentu sekalipun, tetapi tangan Tuhan adalah tangan Tuhan yang nyata, yang memberikan topangan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, sehingga gereja-Mu dapat terus-menerus dapat menjadi gereja yang memancarkan, menghadirkan sukacita, damai sejahtera. Pelayanannya dapat dirasakan oleh umat Allah, sehingga segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh GKI Purbalingga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Purbalingga, di dalam kehidupan mereka, baik mereka yang berada di rumah-rumah oleh karena faktor usia lanjut, atau juga mereka yang ada dalam kondisi kesehatan yang terganggu, atau mereka yang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memampukan agar mereka juga tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati segenap usaha, pekerjaan, bahkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah segalanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Doa dan sembahyang ini kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Terpujilah nama Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai nats persembahan kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan sukacita, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami datang menghampiri hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini juga kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah dengan membawa persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, menguduskan dan menerima persembahan kami ini. Tuhan, berkati persembahan ini ya Tuhan, agar bisa dipakai untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Berkati kami juga Tuhan, setiap kami yang akan mengelolanya, agar kami bisa mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati kehidupan saudara, menyertai saudara, hadir bersama saudara dalam segenap kehidupan saudara, saat ini sampai selama-lamanya.